Minyak goreng merupakan bahan pangan yang digunakan untuk kebutuhan rumah tangga. Minyak yang diperoleh dari sisa proses penggorengan biasa disebut minyak jelantah. Minyak jelantah akan menghasilkan asam lemak bebas apabila digunakan secara berulang kali karena terjadi peristiwa hidrolisis dan oksidasi. Limbah minyak jelantah juga memberi dampak bagi lingkungan. Berdasarkan data Buletin Konsumsi Pangan pada tahun 2018, konsumsi minyak goreng mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Dari 2012 hingga 2017 terjadi peningkatan sebesar 7,44%, dari 1,83 juta ton menjadi 2,36 juta ton. Dan diprediksi pada tahun 2019 dan 2020 akan mengalami peningkatan masing-masing sebesar 11,09 liter per kapita per tahun dan pada 2020 11,38 liter per kapita per tahun. Air peroksida asam lemak bebas, aldehid, dan keton yang terdapat pada minyak goreng bekas dipisahkan dengan proses pemurnian. Pemurnian minyak goreng bekas dapat dilakukan dengan proses adsorpsi menggunakan adsorben. Proses adsorpsi dilakukan dengan menambahkan adsorben dan dicampurkan ke dalam minyak kemudian diaduk dan disaring. Salah satu limbah pertanian yang cukup banyak adalah ampas tebu. Pada tahun 2011, luas area di Indonesia mencapai 457,615 hektar atau meningkat sebesar 0,77% dibandingkan tahun sebelumnya. Adanya kandungan selulosa dan lignin pada ampas tebu berpotensi dikonversi menjadi sumber karbon sehingga berperan penting pada proses adsorpsi. Minyak jelantah dapat diolah menjadi sabun padat maupun cair. Sabun dihasilkan oleh proses saponifikasi, yaitu hidrolisis lemak menjadi asam lemak dan gliserol dalam kondisi basah. Tujuan dari penelitian ada 3, yaitu yang pertama, mengetahui pengaruh variasi waktu terhadap kadar asam lemak bebas pada proses adsorpsi minyak jelantah menggunakan limbah ampas tebu. Yang kedua, menjelaskan proses pembuatan sabun cuci tangan atau hand soap menggunakan minyak jelantah. Yang ketiga, mengetahui pengaruh variasi KOH dalam proses pembuatan hand soap dengan menggunakan hasil minyak jelantah yang telah diadsorpsi dengan limbah ampas tebu. Bahan yang kita manfaatkan dalam proses pembuatan sabun, salah satunya adalah minyak jelantah. Minyak jelantah merupakan limbah sisa penggorengan. Bila ditinjau dari komposisi kimianya, minyak jelantah mengandung senyawa-senyawa bersifat karsinogenik yang terjadi selama proses penggorengan. Pemanasan minyak jelantah dapat mempercepat hidrolisis trigliserida dan meningkatkan kandungan asam lemak bebas di dalam minyak tersebut. Kandungan free fatty acid pada minyak jelantah akan menghambat reaksi transesterifikasi karena metil ester dan gliserol menjadi susah untuk dipisahkan. Sedangkan kandungan free fatty acid dan air di dalam minyak bekas berpengaruh negatif terhadap reaksi transesterifikasi karena fatty acid metil ester dan gliserol menjadi susah untuk dipisahkan. Selain menggunakan minyak jelantah, kita juga memanfaatkan limbah yang ada di sekitar. Contohnya seperti ampas tebu. Sabun sendiri merupakan senyawa natrium atau kalium dengan asam lemak dari minyak nabati atau lemak hewani. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi reaksi penyabunan, antara lain 1. Konsentrasi larutan kalium hidroksida atau natrium hidroksida. 2. Suhu. 3. Pengadukan. 4. Waktu. Kemudian diagram alir pemurnian minyak jelantah. Bubuk ampas tebu sebanyak 5 gram dan minyak jelantah sebanyak 100 ml dimasukkan ke dalam botol VCO dengan variasi perendaman 24, 48, dan 72 jam. Kemudian disaring dan diuji kadar asam lemak bebasnya. Selanjutnya adalah pembuatan hand soap. Minyak jelantah hasil pemurnian diambil sebanyak 50 ml dan dipanaskan pada suhu 70 derajat Celcius. Kemudian ditambahkan larutan KOH dengan variasi volume sebanyak 15, 25, dan 30 ml dengan variasi pengadukan selama 30, 40, dan 50 menit. Setelah menjadi sabun, kemudian diaduk selama 5 menit
dan ditambahkan alkohol 96% sebanyak 20 ml dan gliserin sebanyak 10 ml. Kemudian diaduk selama 5 menit dan ditambahkan aquades sebanyak 50 ml. Kemudian diaduk lagi selama 5 menit dan ditambahkan pewarna makanan 0,01% dari berat sabun serta parfum 0,02% dari berat sabun. Setelah menjadi hand soap, hasil dan pembahasan. Adsorpsi kandungan asam lemak bebas oleh ampas tebu terhadap minyak jelantah dengan lama perendaman selama 72 jam bekerja dengan lebih baik. Semakin lama waktu pengadukan, maka semakin banyak jumlah sabun lunak yang dihasilkan. Semakin banyak jumlah KOH yang ditambahkan, maka semakin banyak pula jumlah sabun yang dihasilkan. Kondisi optimum untuk memperoleh hand soap yang terbaik adalah pada penambahan jumlah KOH sebanyak 30 ml dan waktu pengadukan selama 50 menit. Limbah ampas tebu dan minyak jelantah dapat dimanfaatkan dengan dikonversi menjadi hand soap. Kesimpulan dari penelitian yang telah kami lakukan adalah: pertama, semakin lama waktu perendaman yang dilakukan, maka kadar ALB akan semakin rendah. Yang kedua, semakin lama waktu pengadukan, maka semakin banyak jumlah sabun yang dihasilkan. Yang ketiga, limbah ampas tebu dan minyak jelantah dapat dimanfaatkan dengan dikonversi menjadi hand soap. Dan yang terakhir adalah mengurangi dampak pencemaran yang disebabkan minyak jelantah dan